Hai Digi People. Nah, kali ini aku udah di Era Jaya Plaza dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Gali nih. Cuma aku harus make sure dulu Mas Galinya udah di mana ya. Nah, daripada kita nunggu di sini langsung masuk aja yuk. Nah, Digi People, sekarang aku udah di lobby nih. Cuma aku lagi nungguin Mas Galinya dulu. Nah, kenapa sih aku mau ketemu sama Mas Gali? Di episode kali ini kita akan membahas tentang program dari CSR yang baru banget dilakuin, yaitu donor darah. Untuk lebih lengkapnya langsung nanti kita dengerin aja ya chit-chat dengan Mas Galinya. Cuma aku harus konfirmasi dulu nih Mas Galinya di mana. Takkan pernah ku lupa kala hujan menderu asa kita, detik waktu berhenti, hampakan semua rasa. Gimana? Sini? Mungkin ada tempat lain di dekat Di taman kali. Oh, boleh. Di taman ya? Oke. Gimana? Nah, gini Mas. Jadi, aku mau tanya-tanya nih. Kan baru banget nih aku lihat di Instagram kalau misalkan ya RJA itu ngadain donor darah. Itu ya. Aku mau nanya nih, kalau misalkan ngomong donor darah, emang kira-kira aman Mas melakukan donor darah di saat pandemi? Jadi topik kita hari ini adalah ingin menanyakan apakah donor darah pada saat pandemi itu aman. Tapi jangan dibahas dulu. Sebelum masuk ke pertanyaan intinya, aku mau tanya-tanya dulu secara general. Oke. Sekian banyak program CSR Era Jaya, kenapa sih salah satu programnya yaitu donor darah? Kenapa memilih donor darah sebagai salah satu program CSR-nya Era Jaya? Iya. Sebenarnya donor darah itu kan effortnya tidak terlalu keras ya. Maksudnya effortnya itu nggak yang bikin program, planning, langsung eksekusi, kemudian ada evaluasi segala macam. Sebenarnya enggak. Donor darah itu sederhana, kita tinggal calling PMI, kita kerjasama, PMI semua yang udah atur, tinggal kita atur karyawan aja di kantor kita, semudah itu. Tetapi impact-nya ini taruhannya nyawa seseorang gitu maksudnya kan. Jadi ini aku sering sharing ke teman-teman di luar sana ya, termasuk di Era Jaya juga. Kenapa sih donor darah di pandemi ini lagi apalagi tetap dilakukan, segitu pentingnya kah? Ini tuh kayak misi kemanusiaan sederhana tapi dengan impact yang luar biasa gitu. Jadi tinggal kita datang, duduk ya kan, diambil darahnya, kitanya sehat. Dapat snack juga kan dari PMI-nya sebagai ucapan terima kasih kita, dan kita bisa bantu orang banyak gitu. Biasanya emang nih kalau misalkan setiap lakukan pendonor darah, yang diinjek tuh snacknya Mas. Mesti ditanya snacknya kan, hari ini snacknya apa gitu kan? Snacknya apa kan? Nah biasanya kalau misalkan donor darah ini dilakukan berapa bulan sekali Mas? Tahun kemarin 3. Gini, donor darah itu rutinnya per 3 bulan sekali. Kalau dari PMI sih 2,5 bulan bisa, cuma di kita per 3 bulan. Jadi setahun tuh bisa 4 kali. Kalau di Raja sendiri mulainya ya udah ya, ini Februari, Mei, Agustus, nanti ada lagi besok di November. Biasanya kita di minggu ke-3 atau minggu ke-4 di hari Kamis. Setiap 4 bulan? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oke. Dan ini sudah berjalan dari tahunnya dari tahun kapan sudah melakukan program donor darah ini? Aku lihat datanya ya, dari tahun 2013 sudah ada sih. Aku nggak tahu ya kalau di sebelum itu Era Jaya udah melakukan juga ya. Cuman dari tahun 2013 sudah ada sih, kita udah rutin. Berarti udah terjadi sangat lama rutin. Benar-benar udah maksudnya dari PMI-nya pun udah secara rutin ngelis Era Jaya sebagai partner donor darah mereka. Betul. Oke, nah kalau misalkan kita donor darah pasti kan ada yang takut ya Mas ya sama donor darah, kayak apalagi yang fobia jarum suntik. Benar. Nah itu apa sih sebenarnya keuntungan yang didapat bagi pendonor ketika mereka melakukan transfusi darah? Ya, ini sebenarnya kalau kita googling atau kita cek di pmi.org.id itu udah lengkap sebenarnya apa sih manfaat donor darah. Jadi kalau kita donor darah itu kan darah kita diambil, otomatis dari dalam tubuh itu memaksakan tubuh kita untuk memproduksi darah yang baru, gitu kan. Jadi kalau penyakit yang ada di darah kotor kita, itu kan darah kotor ya, kita yang kita sumbangkan darah yang kotor kan, nanti baru disaring oleh PMI, baru ditransfusikan ke yang membutuhkan. Jadi itu sih, jadi bisa
mengurangi beberapa apa namanya keluhan-keluhan penyakit-penyakit yang ada di darah kita untuk kita buang dan membus darah kita. Regenerasi sel-sel darah yang Iya, ada di tubuh kita. bayangin loh kayak aku itu untuk berat kan setiap orang beratnya beda-beda ya. Jadi Ya, itu berat ideal jumlah darahnya itu disamakan sama jumlah berat badan di itu kan. Nah, ada yang 350, ada yang 450, ada yang 300. Kebetulan aku 450 nih. Karena badannya gede kan, 450. 450 dikali 4 kali kan lumayan tuh buat regenerasi darah kita setiap tahun. Gitu sih. Nah, biasanya yang udah candu itu maksudnya udah ketagihan donor itu akan terus-terusan. Bahkan sampai ada yang bilang, gue butuh donor darah nih cepetan gitu, kayaknya donor darah gue harus segera dikeluarin gitu. Dan gue gitu. Dan dari PMI-nya ngasih ini abis donor ngasih suplemen gitu kayak multivitamin gitu buat regenerasi darahnya biar cepet. Oh gitu. Gitu. Oh bener-bener aku pernah denger nih kalau misalkan katanya ketika orang sudah mentransfusi darahnya, mereka memang harus secara rutin ya, karena maksudnya tubuhnya tuh udah terbiasa untuk respon untuk transfusi darah. Bener. Baiknya ketika di People nih yang udah pernah melakukan transfusi darah, itu baiknya jangan cuma sekali aja, tapi lakukan secara rutin, karena itu juga baik buat tubuh kita, ternyata banyak banget manfaatnya. Nah, karena begitu banyak manfaatnya, berarti respon dari para employee dari Era Jaya ini juga meresponnya dengan sangat positif ya, maksudnya antusiasme mereka gimana nih? Iya, total yang kita dapatkan setiap donor itu sebelum pandemi ya, itu ada di angka 100-an. 110 kantung, 105 kantung, kurang lebih seperti itulah. Nah, di pandemi ini karena kita WFO kan 50-50, itu ya sama penurunannya jadi 50%. Nah, kabar baiknya, jadi tadi berbicara masalah antusiasme ya, jadi pendonor di Era Jaya itu sebenarnya orangnya itu ya itu aja sebenarnya, itu aja. Jadi sebanyak itu aja sebenarnya. Ada sih beberapa yang baru nyoba gitu. Tapi yang 100 itu benar-benar orang yang tiap ada donor dia pengen banget ikut. Bahkan kita selama pandemi ini kan udah dua kali donor. Yang pertama 50% karena kita WFA 50%. Yang kedua bulan Agustus kemarin itu 75%. Jadi yang WFH di rumah tuh bela-belain dateng, habis itu dia pulang lagi buat donor doang. Itu antusiasmenya sih. Nah, cuman ini PR kita buat narik teman-teman karyawan yang beneran pengen mau ikut, tapi masih takut gitu loh, ragu-ragu apalagi di tengah pandemi ini kan gitu. Itu PR kita sih. Dari video ini juga begitu Mas. Dari video ini sebenarnya untuk mengedukasi juga para People sekalian yang mungkin masih takut gitu kan sama donor darah dan terus masih parnoan gitu sebagainya. Nah, ini kalian tuh harus sering mendonor darah karena selain juga banyak manfaatnya seperti yang dijelasin tadi, itu juga bagian dari amal, namanya juga program CSR. Betul. Nah, berarti walaupun orangnya itu aja, tapi mereka istilahnya loyal ya, dan memang rutin melakukannya. Dan terus bertambah sih. Nah, walaupun nggak signifikan ya, bertambah. Maksudnya ada yang loyalis baru gitu loh, maksudnya baru nyoba gitu terus sih. Perlahan tapi pasti aja ya. Karena kan nggak ya tadi ya ada yang diambil darahnya bukan kita berarti teman-teman yang nggak donor darah dia nggak mau donor, bisa jadi ada dengan alasan lain ya. Ada yang memang benar-benar fobia banget, ada yang memang dari segi kesehatan, ada loh yang dia benar-benar mau nyoba pertama, abis itu dia pingsan gitu. Ada juga dia nggak siap, jadi nggak siap kondisinya. Ada yang seperti itu. Karyawan sih udah kita edukasi sih, memberikan informasi penting terkait dengan dia bisa mengukur dirinya sendiri seperti apa. Cuman beberapa teman-teman yang lain juga mau kita paksakan buat ayo berani coba gitu sih. Betul banget. Berarti kalau misalkan untuk mengukur diri sendiri kira-kira bisa nggak nih saya melakukan transfusi darah, itu ada tipsnya nggak Mas? Gini, pertama sorry ya kalau lupa ya nanti bisa ditambah keterangan ya. Minimal berat badan tuh 45.
Jadi tipsnya itu yang pertama minimal berat badan 45. Nah, di bawah 45 nggak bisa donor. oke. Kemudian kalau buat Saya cewek nggak bisa donor nih mas. harus naikin berat badan dulu 45. Nanti kalau nanti di PMI itu punya form asesmen lagi tuh, ada pertanyaan banyak banget di asesmen sama dia. Berat badan, kemudian sedang yang buat wanita ya, sedang menstruasi, sedang hamil atau tidak segala macam. Minum obat-obatan itu tidak boleh, kafein segala macam itu nggak boleh, suntik, akupuntur segala macam itu juga nggak boleh, tato segala macam itu juga nggak boleh. Pokoknya kalau ada kegiatan-kegiatan medis sebelumnya itu juga tidak boleh. Kemudian nanti ketika sudah asesmen, nanti akan bisa lulus ya, nanti akan dites darah kita HB-nya rendah atau tinggi gitu kan. Kemudian tekanan darah kita bagus atau enggak, nanti akan dites sih. Gitu. Berarti ketika kita ingin melakukan transfusi darah, seleksinya juga sangat ketat ya, Ya. dan memang sangat selektif. Iya, karena banyak juga karyawan yang pengen banget donor, merasa sehat, rupanya tekanan darahnya atau HB-nya kurang gitu. Jadi dia kayak ada yang kecewa segala macam gitu. Ada yang sakit tapi tekanan darahnya normal, macam-macam sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong donor darah lagi, tadi kan diinfoin bahwa selama pandemi ternyata RAJ itu udah melakukan 2 kali donor darah nih. Nah, balik lagi ke topik video pembicaraan kita ini. Nah, kira-kira amankah melakukan donor darah di saat kondisi pandemi seperti sekarang? Nah, Ya. itu gimana tuh Mas? Kalau misalkan dari keterangan dari mungkin PMI-nya udah mengedukasi juga, dan pandangan Mas Gali juga gimana? Ya, Pak Yusuf Kalla selaku Ketua PMI di Indonesia itu sudah mewanti-wanti jangan takut masyarakat untuk melakukan donor darah di tengah pandemi, karena PMI sendiri sudah mengantisipasi dengan beberapa prosedur protokol kesehatan. Jadi ada protokol tambahan dari yang sebelumnya nggak ada, sekarang menjadi ada. Salah satu contohnya ada asesmen khusus terkait COVID. Oke. Nah, jadi sedang batuk, flu apa segala macam, sedang itu apa enggak gitu kan. Kemudian bed kita, kasur setelah digunakan oleh si pendonor sebelumnya itu disemprot sama disinfektan. Kemudian langsung disterilisasi. Terus PMI kasih juga masker buat yang lolos. Jadi kan daftar, kemudian bisa lolos bisa enggak kan. Yang lolos masuk ruang tunggu itu dikasih masker. Kemudian di RAJ sendiri itu tim CSR udah bikin sistem tunggu. Maksudnya misalnya antrian ke 10 gitu ya. Silakan datang nanti pukul 11 atau pukul 12. Jadi nggak, kalau kemarin sebelum pandemi nunggu di mana? Di ruangan. Ya, ini bisa ditinggal ke atas. Jadi nanti datang sebelum Pada saat mereka mau ambil darah. Oke, berarti emang pertama dari segi PMI-nya juga sudah sangat mewanti-wanti dengan menambahkan prosedur form khusus ya untuk diisi dari para calon pendonor. Yang kedua, setelah pada saat mereka melakukan transfusi, bednya itu langsung disterilisasikan dengan disinfektan. Dan yang ketiga dari RAJ sendiri turut membantu menyukseskan ya, di masa pandemi dengan melakukan shifting. Sebenarnya masih banyak lagi sih, ada cek suhu, kemudian pemberian sanitizer segala macam, nggak boleh di dalam juga ada security yang menjaga supaya jangan sampai ada kerumunan segala macam, kita batasin gitu sih. Dan bloknya juga pasti satu orang satu ya. Iya. Baik. Gitu. Berarti emang udah jangan takut meskipun di kondisi pandemi sekarang tetap aman loh melakukan donor darah gitu ya Mas ya. Betul. Karena balik lagi nih, sebenarnya donor darah ini kan adalah sesuatu yang memang sebenarnya kan donor darah ini merupakan sesuatu yang sosial, dan seperti yang kita tahu bahwa seperti yang kita tahu bahwa donor darah ini juga merupakan kegiatan sosial, dan memang sebelum pandemi pun PMI itu suka kekurangan darah ya Mas ya. Jadi memang sangat meminta bantuannya juga mungkin dari masyarakat, khususnya employee dari RAJ untuk ayo turut berpartisipasi dalam donor darah ini. Iya. Gitu kan. Di Jakarta, aku lupa ya Jakarta atau Jakarta Barat ya. Kemarin kita kan ngadain donor di bulan Agustus tuh.
apresiasi dari PMI Jakarta Barat sampai datang tuh. Jadi masih ada kantor yang mau ngelakuin donor darah karyawan gitu, karena mereka di atas 60% kekurangan kantung darah. Wow, luar biasa banget ya. 60%. Jadi ketika Era Jaya sumbang kemarin sekitar 70-an 5 kantung gitu, mereka sampai datang, makasih buat kita udah nyelenggarain, berani dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Ke karyawan buat nyelenggarain donor darah ini. Nah, good news-nya ternyata Era Jaya merupakan salah satu kantor yang tetap rutin melakukan donor darah meskipun di pandemi di tengah pandemi. Di sedang pandemi ini sampai salah satu perwakilan karyawan PMI region headnya malahan PMI Jakarta Barat sampai datang. Aku lupa Pak siapa ya. Nanti fotonya ada. Nanti fotonya aku kasih. Akan kita tampilin juga untuk foto-foto kunjungan kemarin ya. Luar biasa banget loh Digi People. Nah oke, berarti apresiasinya sangat begitu luar biasa baik dari internal ataupun dari eksternal PMI-nya sendiri ya. Oke, lalu selanjutnya apa sih yang dilakukan bagaimana jika ada karyawan Era Jaya nih? Tadi kan istilahnya dari pihak CSR-nya juga ingin mengajak teman-teman employee Digi People sekalian untuk berpartisipasi nih dalam donor darah kali ini. Nah, gimana sih Kak caranya kalau misalkan ternyata ada Digi People yang baru mau bergabung dan berpartisipasi dalam program CSR ini? Sekiranya bisa daftar atau mereka dapat informasinya itu tentang donor darah itu dari mana, Mas? Ya. Sebenarnya informasi udah kita blast di email sih, sama di grup. Kita kebetulan ada grup pendonor ya, yang 100 orang tadi. Lebih 150 apa isinya, isi grupnya 150 orang. Kita udah blast dari jauh-jauh hari, biasanya seminggu sebelumnya. Nanti kalau yang mau daftar dan baru, silakan datang aja ke acara, pas acara datang untuk daftar. Saya nggak tahu nih, golongan darahnya apa, belum tahu nih, belum punya kartu segala macam, datang aja nanti dites di sama petugas PMI-nya. Dapat kartu baru dan ketahuan golongan darahnya apa. Gratisan kan, daripada kita ke lab kan. Itu ketahuan kita sehat apa enggak, yang belum tahu golongan darah kita apa jadi tahu segala macam. Berarti tadi salah dua keuntungannya ya. Ya. Selain dapat kesehatan, selain dapat pahala karena melakukan kegiatan sosial, yang kedua kita juga tahu nih golongan darah kita apa bagi yang teman-teman yang masih belum tahu golongan darahnya apa. Dan yang ketiga itu kesehatan kita jadi tahu. Tekanan darah kita bagus apa enggak, HB darah kita bagus apa enggak gitu. Hitung-hitung kesehatan gratis kan, cek kesehatan gratis kan. Ternyata banyak banget ya manfaatnya ya. Nih ngomong-ngomong informasi, mungkin nextnya juga kan kita nih HGD itu punya channel nih Mas, mulai dari Instagram, YouTube, sama podcast. Mungkin teman-teman memang belum follow, ayo follow Instagram kita di HGD_Sarajaya. Di sini ya. Ya. Nanti Pak Yansen bisa tambahin kan di sini kan ada kan di sini. Nanti bisa subscribe juga di HGD Era Jaya, dan jangan lupa follow podcast kita dan bisa kalian dengerin di Spotify, Apple Podcast dan sebagainya di HGD Podcast. Jadi kedepannya mungkin bisa kita bantu publikasi Mas di situ. Yes, kamu nanti November datang ya. Oke. Liput kegiatan saudara dari ujung ke ujung, gimana tuh? Dari ujung ke ujung biar ada gambaran teman-teman. Iya, oke. Nah, info juga nih, kalau misalkan ternyata di bulan November akan diadain juga November akhir ya, tanggal 20-an. Nah, untuk detailnya nanti pantengin, kalau nggak di email di Instagramnya HGD_Sarajaya. Yes. Oke, mungkin kata-kata terakhir untuk teman-teman yang mau donor darah, ajakan mungkin Mas? Ya, buat teman-teman yang sudah rutin, termasuk Bapak Ibu BOD yang udah rutin bangetnya ada, itu kami dari CSR terima kasih banget udah rutin ikut donor darah. Buat yang belum, yang ragu, jangan takut. Kita punya protokol yang ketat juga di PMI dan di CSR Era Jaya buat nerima karyawan buat ikut donor. Jadi jangan khawatir, banyak benefit yang bisa kita dapat, banyak kepuasan juga diri kita bisa bantu orang lain sih. Jadi harapannya cepetan buat yang November, jaga kesehatan biar bisa ikut. Oke, baik. Oke, Digi People, sekian opsi chat kita hari ini. Mungkin kedepannya kita langsung bisa lihat langsung nih gimana proses donor darahnya. Oke, Digi People, terima kasih.